Ya, kembali lagi dengan Bapak di pertemuan selanjutnya. Materi kita kalau di pertemuan sebelumnya berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat, baik itu perkalian dan pembagian. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini artinya pertukaran. Ingat ya adik, sifat komutatif. Sifat-sifat ini digunakan untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat, baik itu perkalian atau penjumlahan. Sifat yang pertama yang kita bahas yaitu komutatif. Komutatif ini artinya apa tadi adik-adik? Pertukaran. Pertukaran. Artinya pertukaran. Nah, sifat operasi hitung bilangan bulat yang kita bahas yang pertama yaitu sifat komutatif di dalam penjumlahan. Apa tadi? Komutatif. Komutatif artinya pertukaran. Nah, posisi ditukar. Sifat yang pertama, untuk mempermudah perhatikan adik sifatnya. A ditambah B sama dengan B ditambah dengan A. Paham adik-adik? A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nih, pertukaran, ditukar posisi A dan B nya, tapi hasilnya sama. Ini misal perhatikan dengan gambar juga 6 ditambah 2 atau 2 ditambah 6 adalah hasilnya 8. Nah, ini namanya sifat komutatif atau pertukaran. Bagaimana adik-adik? 6 ditambah 2 sama dengan posisinya ditukar atau sifat komutatif. 2 ditambah 6 maka hasilnya sama dengan 8. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Ini sifat komutatif. 2 ditambah 6 sama dengan 8 juga. Ini namanya sifat komutatif. Adik bagaimana, paham? 6 ditambah 2 sama dengan ditukar posisinya sesuai dengan atau mempermudah dengan huruf ini. 6 ditambah 2 sama dengan tukar sifat komutatif, 2 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 8. Ini namanya sifat komutatif. Sifat yang pertama di dalam operasi hitung bilangan bulat. Apa artinya? Pertukaran. Bagaimana adik-adik? Sifat pertama yang kita pelajari. Masih sifat yang pertama tadi. Kalau tadi dalam penjumlahan, sekarang dalam perkalian. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Atau lebih mudahnya adik-adik, 4 dikali 2. Tadi sifat asosiatif, sifat komutatif, pertukaran. Nah ini 4 kali 2 sama dengan 8. Atau
penjumlahan berulang. Perkalian itu penjumlahan berulang. 4 kali 2 berarti 2 sebanyak 4 kali. 2 penjumlahan berulang. Perkalian itu penjumlahan berulang. 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali. Berarti hasilnya 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kalau sifat komutatif pertukaran, maka sama dengan 2 dikali 4. Hasilnya sama dengan 8. Penjumlahan berulang. Perkalian itu penjumlahan berulang. 4 ditambah 4. 2 kali 4 berarti 4-nya sebanyak 2 kali dijumlahkan. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ini namanya sifat komutatif. 4 dikali 2 4 kali 2 sama dengan 2 dikali 4. Hasilnya berapa? 8. Nah, ini namanya sifat komutatif. 4 kali 2 hasilnya 8. 2 dikali 4 hasilnya juga 8. Itu namanya sifat komutatif. Ini untuk mempermudah adik-adik. A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi 4 kali 2 hasilnya 8. Dalam komutatif pertukaran 2 dikali 4 juga hasilnya 8. Bagaimana adik-adik? Untuk lebih mudahnya, mari kita masuk ke dalam contohnya dulu. Dalam sifat komutatif, Bapak contohkan ya, perkalian juga pembagiannya supaya mempermudah adik-adik. Contoh yang pertama. Dua belas ditambah 15 sama dengan, nah, karena sifat komutatif pertukaran, maka posisinya akan berubah. 12 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 12. Maka hasilnya berapa adik-adik? 12 ditambah 15. Karena sifat komutatif pertukaran, maka posisinya 15 ditambah 12. Hasilnya sama. Berarti jawabannya berapa? 27. Nah, ini namanya sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ini 27. Ini namanya sifat komutatif pertukaran adik-adik. 12 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 12. Bagaimana adik-adik? Masih dengan contoh. Kita berbanyak contoh ya untuk adik-adik mempermudah. Masih dalam penjumlahan dulu. 8 ditambah negatif 7 untuk adik-adik paham, karena operasi hitung komutatif pertukaran ini dalam bilangan bulat iya ada juga. Nah, karena 8 ditambah negatif 7, maka sifat komutatifnya pertukarannya jadi negatif 7 ditambah 8. Pertukaran juga tetap. Maka hasilnya berapa? Negatif 7 ditambah 8, karena ini negatif, ini positif. Positif dengan negatif lebih banyak positif, maka hasilnya 1, positif 1. Atau boleh saja ditulis 1 saja. Contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga.
perkalian. Masih sifat apa tadi? Sifat komutatif, pertukaran. Untuk adik-adik paham juga dalam perkalian. Kita contohkan untuk mempermudah adik-adik di dalam soal perkalian. Berapa hasilnya? Untuk adik-adik lebih mudah menjawab, Bapak carikan di dalam buku soal juga dengan soal yang sama juga. Misal 8 dikali negatif 7. Nah, ini perkalian. Ya adik-adik, masih ingat sifatnya sapobena. Bena, beda, berarti hasilnya negatif. Karena ini positif dikali negatif, berarti hasilnya negatif. Kita sudah tahu karena ini sifat komutatif, pertukaran, maka negatif 7 ditukar posisinya. Tapi hasilnya tentu sama nanti. Negatif 7 dikali 8, maka hasilnya berapa? 56. Negatif 56 ini hasilnya. Negatif 56. Terakhir, dengan sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya 2 dari penjumlahan, 2 dari perkalian, tapi dengan soal yang sama. 12 dikali 15 sama dengan sifat komutatif, pertukaran. Berarti 15 dikali 12 hasilnya adalah berapa adik-adik? 180. Nah, ini namanya sifat komutatif dalam penjumlahan dan perkalian. Komutatif artinya pertukaran. Ingat ya adik-adik, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perkalian pun sama, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat komutatif artinya pertukaran.